Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu program aplikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan jasa PT Sejahtera. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nurhalisa Rahmi, yang kedua M. Sapari Akbar, dan yang ketiga Hairul Muslimin saya sendiri, dan keempat Oli Ahmad. Next. Ya, slide pertama mungkin akan saya langsung bacakan aja. Block chart. Block chart adalah diagram permodelan yang fungsi utamanya untuk memodelkan masukan, keluaran, proses, ataupun sebuah transaksi dengan menggunakan simbol-simbol yang telah ditentukan. Kegunaan dari block chart ini agar memudahkan bagi pemakai dalam memahami sebuah alur, sistem, ataupun suatu transaksi. Adapun yang pertama itu dokumen, kedua multi dokumen, ketiga proses manual, lalu keempat proses komputer, kelima ada dokumen diarsipkan atau manual, lalu data penyimpanan atau data storage, lalu proses yang tidak terdefinisi atau termasuk aktivitas fisik, lalu terminasi yang mewakili simbol tertentu digunakan pada aliran lain, pada halaman lain. Lalu ada terminasi yang mewakili simbol tertentu untuk digunakan pada aliran lain pada halaman yang sama. Lalu selanjutnya terminasi yang menandakan awal dan akhir. Kemudian pengambilan keputusan, lalu layar peraga atau monitor, lalu memasukkan data secara manual. Terakhir itu ada aliran data. Next. Flowchart. Mungkin di bagian flowchart ini yang akan menjelaskan adalah Oli Ahmad. Kepada Oli Ahmad, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Hairul Muslimin. Saya akan menjelaskan tentang flowchart penerimaan kas. Dari pelanggan dimulai dari barang yang akan dikirim, lalu admin, barang yang akan dikirim, lalu ke membuat dokumen pengiriman, lalu membuat resi, dari resi melakukan pembayaran bersama uang ATM, terus bukti pembayaran, lalu kasir memproses atau input penerimaan kas, membukti pembayaran, dari akunting, bukti pembayaran ke pembuatan laporan penerimaan kas, lalu membuat laporan lalu membuat penerimaan kas. Dari pimpinan laporan penerimaan kas, lalu melakukan validasi laporan penerimaan kas, lanjut ke laporan penerimaan kas. Next. Tentang pengeluaran kas. Admin melakukan perakapan laporan anggaran pengeluaran untuk diserahkan ke pimpinan pemeriksa anggaran pengeluaran. Jika tidak disetujui, maka akan dikembalikan ke admin. Jika diterima, maka akan diserahkan ke bagian kasir untuk penginputan pengeluaran kas. Laporan anggaran pengeluaran diserahkan ke bagian akunting untuk membuat laporan pengeluaran kas yang akan diperiksa pimpinan. Pimpinan melakukan pemeriksaan, lalu laporan pengeluaran akan divalidasi oleh pimpinan.
Next. Lalu saya akan sekian dari presentasi dari saya, lanjut ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Auli Ahmad. Mungkin slide selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Safari Akbar. Kepada Muhammad Safari Akbar, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, next. DPD level 1 akunting menghasilkan saldo rekening dan data pengguna, lalu disimpan ke data master. Data master dimasukkan ke input transaksi. Input transaksi menghasilkan input kas dan input keluar. Lalu keduanya disimpan ke pembuatan laporan. Pembuatan laporan menghasilkan ada 3, yaitu laporan rekapitulasi dan per rekening. Yang kedua laporan kas masuk dan kas keluar, dan laporan per harian, lalu disimpan ke pimpinan. Yang kedua, DPD proses 1 level 1. Akunting menghasilkan data saldo dan data pengguna. Input saldo rekening lalu disimpan ke tabel rekening. Input data pengguna lalu disimpan ke tabel login. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Safari Akbar. Selanjutnya yang terakhir bisa dilanjutkan oleh saudara Nurhalisa Rahmi. Kepada Nurhalisa Rahmi, waktu dan tempat dipersilakan. Dimulai dari akunting akan memasukkan data kas ke dalam sistem dan disimpan ke dalam tabel kas masuk dan juga tabel detail kas masuk. Dari tabel tersebut kemudian tersimpan ke dalam sistem transaksi kas yang akan menghasilkan daftar kas masuk. Kemudian akunting juga akan memasukkan data kas keluar pada sistem yang disimpan ke dalam tabel detail kas keluar. Dari tabel tersebut kemudian akan tersimpan ke dalam sistem transaksi kas masuk dan kas yang akan menghasilkan daftar kas keluar. Untuk selanjutnya yang keempat ada DFD level 1 proses 3, di mana DFD ini menjelaskan mengenai proses kegiatan cetak laporan. Berawal dari akunting yang sudah memasukkan data-data pada proses sebelumnya, kemudian dari proses tersebut akan menghasilkan beberapa laporan, di antaranya laporan rekapitulasi dan laporan per rekening, laporan penerimaan dan pengeluaran kas, dan laporan harian. Dari proses cetak tersebut, pimpinan dapat mengakses hingga mencetak laporan tersebut. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Nurhalisa Rahmi. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.